Hai Kak Idai. Halo Kak. Halo Kak Akna. Halo Kak. Halo Nabila. Halo Kak. Halo Hai Nuron. Kak. Hai Devina. Halo Kak. Halo Putri. Halo Kak. Oke, pentingnya pendidikan menurut aku karena kan pendidikan itu adalah belajar. Kita sebagai manusia itu untuk belajar gitu kan. Menurut aku tuh penting banget. Kenapa? Karena orang yang berpendidikan ketika dia belajar dia semakin open minded, dia semakin luas wawasannya dan gak gampang untuk ngejudge orang lain. Jadi kalau misalkan kita lihat netizen Indonesia tuh kan terlalu yang kayak gampang ngejudge gitu kan. Tapi dengan pendidikan yang istilahnya merata dan juga orang yang berpendidikan nih utamanya gak akan gampang ngejudge orang lain, tapi istilahnya memahami orang tersebut. Jadi toleransi di Indonesia itu lebih tinggi gitu. Kalau menurut aku nih ya, pendidikan itu penting banget. Soalnya orang yang menempuh pendidikan itu punya kesempatan buat ngembangin potensinya buat lebih tinggi lagi dibanding orang yang nggak berpendidikan. Pentingnya pendidikan. Pendidikan itu sangat penting sih menurut aku karena ibaratnya nih kita lagi melakukan perjalanan. Nah, kita perlu bekal kan, juga perlu peralatan juga. Nah, ibaratnya pendidikan itu untuk kita mendapatkan bekal tersebut untuk menjalani nih, untuk mendaki kehidupan yang di masa yang akan datang. Pendidikan itu tuh menurut aku sangat penting ya, karena pendidikan itu buat menunjang masa depan. Terlebih lagi jika kita berpendidikan, kita akan memiliki wawasan yang luas. Dengan wawasan yang luas, kita dapat memecahkan masalah kehidupan serta dapat membantu perekonomian menjadi lebih baik dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dari skala 1 sampai 10 ya Kak, menurut saya 10 sih. Soalnya itu pendidikan itu kan hal yang paling mendasar ya buat kita untuk lebih berkembang ke depannya. Juga kan pendidikan bisa mengubah cara sudut pandang kita terhadap suatu hal dan ya itu memang penting. Menurut aku sih penting banget untuk meningkatkan mutu kehidupan kita dalam bermasyarakat sebagai individu maupun sebagai kelompok. Kalau menurut pendapat aku pribadi itu masih belum. Kenapa? Yang pertama, emang dari segi program dari pemerintah udah ada wajib belajar 12 tahun ya kalau nggak salah. Nah, tapi dari masyarakatnya sendiri jadi permasalahannya. Kadang kalau misalkan cewek biasanya ya, kalau misalkan istilahnya menimba ilmu itu pasti dari keluarganya, halah ngapain cewek nih nimba ilmu tinggi-tinggi toh nanti jatuhnya di dapur. Nah, kayak pemikiran-pemikiran kayak gitu itu yang bikin terhambat pemerataan pendidikannya kayak gitu. Sependek yang saya tahu nih, kayaknya pendidikan di Indonesia ini kurang merata. Alasannya mungkin banyak ya faktornya. Mungkin beberapa faktornya itu ada beberapa kayak daerah-daerah yang tertinggal itu masih banyak sarana dan prasarana pendidikan yang belum layak. Terus yang kedua itu kurang meratanya tenaga pengajar yang ditaruh di desa-desa buat mengajar gitu. Kalau bisa dikatakan merata nih sangat bagus, tapi belum ya sayangnya untuk pendidikan di Indonesia merata karena kita tahu sarana terutama di tempat-tempat yang terpencil itu belum memadai nih Kak. Sistemnya juga belum merata antara satu daerah dengan daerah yang lain. Saat ini sih menurut saya pendidikan di Indonesia belum merata ya, karena faktor ekonomi yang buruk sehingga banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan. Dan Indonesia kan luas ya, jadi ada daerah terpencil yang nggak bisa dijangkau oleh pemerintah sehingga pendidikan itu tidak merata. Untuk saat ini pendidikan di Indonesia itu belum merata. Banyak ya di sekolah di luar Jawa itu sangat minim gitu prasarana dan prasarana untuk menempuh pendidikan. Belum sih Kak, menurut aku pribadi banyak sih faktornya. Yang pertama kesadaran masyarakat tentang pendidikannya itu mungkin masih kurang, terus tenaga pendidiknya mungkin masih bisa ditingkatkan lagi, terus sarana dan prasarana untuk pendidikannya masih kurang terutama di sekolah-sekolah pelosok. Oke, karena menurut aku dari segi pemerintah udah cukup bagus ya dalam memberikan sarana dan prasarana. Jadi mungkin lebih kepada masyarakatnya. Soalnya kalau dari pemerintah udah ada banyak beasiswa
beasiswa bahkan sampai S2 di luar negeri segala macam kayak gitu kan. Beda sama zaman dulu gitu. Udah benar-benar terprepare banget untuk pendidikan, tapi emang karena edukasi masyarakatnya kurang, maka kalau menurut aku sih pemerintah itu mungkin perlu membuat sebuah program untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan kayak gitu sih. Kalau dari aku solusinya mungkin perlu kolaborasi ya, terutama dari pemerintah. Mungkin pemerintah lebih memperhatikan sarana-prasarana dan kondisi sekolah-sekolah yang di desa-desa itu, juga sama buat meratain tenaga pengajar yang benar-benar kompeten untuk ditaruh di desa-desa yang tertinggal. Mungkin bisa digunakan sebagai pertimbangan dari pemerintah nih Kak. Kalau menurut saya solusi yang bisa diambil adalah pertama evaluasi dulu. Kenapa pendidikan-pendidikan di Indonesia ini kurang merata? Kemudian apa penyebabnya? Dan akhirnya kita tanggulangi dari akar permasalahan yang ada. Solusinya yang pertama itu tuh dari pemerintah ya. Pemerintah itu sebagai penyalur prasarana dan sarana yang baik ke daerah yang terpencil atau dengan membantu orang yang tidak berkecukupan dalam menempuh pendidikan gitu. Untuk solusi, menurut saya yang pertama dari pemerintah dulu ya, untuk meratakan infrastruktur, sarana dan prasarana. Guru juga sih Kak. Oke, jadi gurunya di ini ya juga di upgrade gitu lah ya. Oke. Terus juga diratain gitu. Mm-mm. Nggak cuma kan banyak itu tenaga pendidik yang cuman banyaknya di Jawa gitu, di luar itu Kurang. kayak gini, ya. Jadi mungkin tenaga pendidiknya itu juga dimeratakan gitu. Oke. Mungkin mulai dari sosialisasi pada masyarakatnya ya Kak, tentang pentingnya pendidikan, terus meningkatkan kualitas tenaga pendidiknya juga. Yang terakhir mungkin meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah-sekolah tersebut. Oke, karena pendidikan adalah belajar ya, kita akan selalu belajar dan kita tuh nggak boleh takut sama yang namanya salah. Terus mengutip dari Albert Einstein nih, dia tuh pernah ngomong kalau misalkan kamu nggak pernah berbuat kesalahan, berarti kamu nggak pernah mencoba hal baru. Oke, gitu sih. Selagi ada kesempatan buat belajar, jangan disia-siakan. Satu kalimat, jangan berhenti belajar. Waktu itu terus berjalan, jika jalan masih panjang, ayo coba lagi. Satu kalimat untuk generasi emas Indonesia, terus bergerak maju dan semangat cerdaskan bangsa. Semangat belajarnya.